Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di program Ngaji Pinggir Jurang bersama saya Firdaus El-Mainuri dan Saya Kajito LK nih. gimana kabarnya Mas Kajito? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah ya. Mas, minggu ini kita akan merayakan Idul Adha ya. Merayakan ya. Udah banyak kambing tuh di Jakarta. Ya, udah banyak ya. Oh ya Mas, kita akan berbicara tentang haji dan umrah ini ya. Ya. Jadi di musim haji dan umrah kan banyak orang Mas. Mungkin jutaan orang datang ke sana beribadah. Nah, baru-baru ini ada video viral Mas. Ini sebenarnya video lama sebenarnya sih, tapi viral kembali. Jadi ada seorang perempuan, ya seorang muslimah yang nangis-nangis di depan Ka'bah karena mendapatkan pelecehan seksual. Ya, katanya dia cerita kalau anunya itu diraba. Ya. Dia cerita nangis sampai cerita sambil cerita itu. Nah, pertanyaan saya nih, kok bisa Mas? Jadi Masjidil Haram ini kan Mekah ini kan kota suci. Kemudian Ka'bah itu adalah rumah Allah. Kenapa kok kejahatan, perilaku yang tidak bermoral itu masih terjadi? Ya. Gimana nih menurut Mas Kajito? Ya, itu menunjukkan belum adanya kedewasaan dalam berpikir ya. Jadi masih primordial, masih primitif pikirannya, masih jahat gitu ya. Padahal di tempat-tempat lain juga, misalnya di Vatikan itu kan ramai juga kan. Orang berjejal-jejal mau ketemu paus, mau lihat paus gitu. Tapi laporan-laporan soal itu mungkin nggak tahu ya ada atau enggak ya. Tapi sejauh ini kan tidak banyak lah laporannya. Tapi kalau di Mekah, di Ka'bah itu sering Mas laporan tentang pelecehan seksual contohnya ya. Ya ini tidak mencoba, saya tidak sedang mendiskreditkan umat Islam, tapi ini adalah fakta bahwa di internal umat Islam itu harus ada internalisasi lah, ada perasaan malu, ada penyegaran pemikiran bahwa tindakan-tindakan yang sebenarnya itu elementer ya, sesuatu yang mestinya selesai ya, untuk ukuran manusia yang bermoral ya. Pikiran-pikiran jahat itu ya, apalagi itu di depan Ka'bah ya, di Baitullah, di rumah Allah istilahnya begitu kan. Meskipun begitu banyak kejadian-kejadian ini, dan itu menunjukkan bahwa keamanan ya, terutama untuk muslimah di sana itu patut diperhatikan. Memang ada polisi di sana yang awasin tuh kan, di depan Hajar Aswad itu di atas itu kan, dia ngeliatin, melototin orang, tapi kan nggak ngatasin Mas. Nah itu kan harus mungkin ada karena ini Mas, banyaknya orang berdesakan, akhirnya kan nggak ketemuan Mas, nggak ketemu, karena kan saking banyaknya akhirnya saling nyerempet, saling gesek-gesek, akhirnya kan kita nggak tahu apakah itu mungkin disengaja atau tidak, kan begitu. Nah makanya kan harus ada mekanisme kan, karena ini ibadah rutin ya, bukan sesuatu yang mendadak gitu. Meskipun memang agak susah, gimana membuat sebuah formasi supaya tindak pelecehan itu tidak terjadi. Apa mungkin dengan menyebar aparat yang ikut keliling gitu kan, ngeliatin siapa yang sebenarnya ada ya, istilahnya mutowa di sana kan, ulama lah, polisi syariat lah gitu ya. Tapi kan mereka di pinggir. Jadi kalau Mas Firdaus lihat cewek cakep melotot, nah itu tegur. Haram itu. Nah itu ada semacam itu. Tapi kan kalau sudah crowded gitu ya, sudah sangat kayak itu kan orang mau nyium Hajar Aswad ya. Iya. Sudah impit-impitan kayak gitu kan, ya susah juga kita mau menyalahkan gitu ya pelakunya ya. Kan memang situasi itu akhirnya menimbulkan niat jahat karena ada situasinya. Jadi fenomena ini ya sesuatu hal yang memalukan ya dalam Islam untuk umat Islam sedunia ya. Tapi kan kita nggak bisa semata-mata menjudge bahwa wah itu binatang. Itu kita harus memikirkan sistem bagaimana supaya kejadian-kejadian ini nggak terulang. Atau mungkin dikasih jadwal Mas. Kalau pagi khusus yang bisa pria jam berapa itu bisa nggak kira-kira? Bisa, ada kan, itu tinggal mekanismenya gimana diatur kan, bisa kan. Atau yang susah emang kan pasangan kadang kan, nah itu agak susah itu kan. Bisa meskipun bercampur tapi pasangan boleh, misalnya gitu kan, supaya nggak pisah. Ini misalnya jam perempuan, tapi karena dia ada pasangannya maka boleh
Misalnya gitu. Nah, yang nggak boleh itu yang sendiri-sendiri, laki-laki sendiri, koboi misalnya. Nah, itu yang potensi terjadi tindakan asusila, kan gitu. Apapun mekanismenya bisa ditempuh karena kan memang ini berkala ya, rutin terjadi dan itu nggak ada sampai sekarang Dan cara ini mengatur. kalau saya lihat di media tuh hampir tiap tahun rame gitu Mas. Ada tidak hanya di haji ya, Ya, bahkan ketika umroh juga ada banyak yang curhat gitu ya, kalau dia mengalami pelecehan ya. seksual ketika melakukan ibadah di depan Ka'bah itu. Sebenarnya kalau dia tawaf biasa, jalan biasa, itu nggak kredit-kredit amat, Mas. Yang kredit, yang sangat, kecuali yang musim haji bener ya, kalau cuman umroh biasanya lega. Kamu kan tawaf nggak harus di pinggir Ka'bah kan, agak jauh dikit, Ya. ngindarin orang, atau kamu lihat anu dulu, kan orang bergerombol ya, di belakangnya itu kosong Mas kadang, depannya kosong gitu loh. Kamu jangan ikut yang gerombol dong. Bisa kok sebenarnya. Memang yang depan Hajar Aswad itu agak susah itu dilereh karena orang pengen nyium Hajar Aswad Ya. kan. Dan itu sebenarnya mengganggu. Jadi orang berhenti di satu titik sementara orang muter. Akhirnya kan terganggu ini. Melebar kemana-mana. Nah, ini yang harus diatasi. Dan sampai sekarang nggak teratasi, Mas. Bagaimana caranya untuk membuat sebuah mekanisme supaya orang yang tawaf muter ini nggak keganggu orang yang menyium ke Hajar Aswad gitu. Karena orang itu Mas gini, ketika mereka nyampe ke sana ke Mekah itu pengen sekali Apa untuk tuh? mencium Hajar Aswad itu. Kenapa itu? Bahkan ada anggapan, Hmm. ada sebagian itu menganggap bahwa ketika bisa mencium Hajar Aswad itu ya ada Hmm. yang menganggap bahwa dosa-dosanya itu bisa diampuni. Diampuni ya. Ya. Mungkin ya, nggak tahu ini berangkat dari mana, mungkin nanti Mas Kaji itu bisa dipahami. Saya akan membacakan sebuah hadis ya, hadis tentang Hajar Aswad itu. An Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nazzala al-hajarul aswadu minal jannati wa huwa ashaddu bayadan minal laban fasawwadathu khataya bani Adam. Jadi artinya dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah bersabda, Hajar Aswad turun dari surga, berwarna sangat putih daripada susu. Lalu berwarna hitam akibat dosa manusia. Jadi awalnya itu Hajar Aswad itu berwarna putih. Tapi karena saking banyaknya dosa manusia, akhirnya berubah menjadi hitam. Nah, mungkin apakah nggak tahu apakah ini kemudian dipahami oleh sebagian orang bahwa ketika mencium Hajar Aswad itu diampuni dosanya gitu. Ya itu kan sebagian mitos dalam Islam ya. Islam tuh punya banyak sekali mitos ya. Yang rujukan validnya nggak ada. Orang meyakini itu sebagai sebuah kebenaran. Tapi kalau ditanya dasarnya apa nggak tahu. Nah itu kan berbahaya Mas sebenarnya. Jadi Hajar Aswad itu bisa menyebabkan orang jadi syirik. Kan ada di hadis lain bahwa Umar itu menghormati Hajar Aswad. Kenapa dia begitu? Karena dia melihat Nabi begitu. Sampai Umar berkata, kalau ini terjemahan bebasnya ya, kalau aku nggak melihat Nabi menghormatimu, aku nggak akan menghormatimu. Kamu hanya batu berwarna hitam, kata Umar. Jadi nggak ada nilai plusnya bagi dia. Tapi kenapa dia menghormat? Karena ittiba Nabi. Gitu loh. Itu adalah contoh bahwa umat Islam, khususnya Indonesia, itu lebay dalam beragama. Mereka mengkultuskan Hajar Aswad yang hanya batu sebenarnya. Oke lah, tadi ada hadis itu dari surga. Terus ada lagi yang pernyataan, kalau nggak hadis pernyataan ya, bahwa Hajar Aswad itu nanti akan bersaksi di hari kiamat. Gitu ya. Ada yang itu hadis kalau nggak salah. Nah, pernyataan semacam ini kan relevan selama dia tidak ditafsirkan secara liar. Seperti tadi, mencium Hajar Aswad dosanya diampunkan. Loh itu dasarnya mana? Nggak ada. Kan ditulis di situ Hajar Aswad akan bersaksi. Bersaksi itu kan beda dengan yang diampunkan kan. Jadi tadi kalau di hadis kan awalnya berwarna putih Mas, kemudian berubah menjadi hitam karena dosa-dosa manusia. Takutnya apakah ini kemudian dipahami oleh sebagian umat Islam? Ketika dia bisa mencium maka dosanya akan berkurang karena pindah ke Hajar Aswad. Nah, itu penafsiran yang bahaya ya. Jadi hadis ini harus dipahami bahwa Hajar Aswad itu tercemar ya. Bukan mengurangi dosa, tapi tercemar karena dosa manusia gitu loh. Ya, dosanya sendiri nggak akan berkurang kalau kamu nggak memohon ampun dan diampuni gitu. Makanya kan ini orang-orang kita tuh banyak yang bodoh dan termakan oleh mitos, menganggap Hajar Aswad itu sesuatu yang bahkan mengalahkan Tuhan sendiri kan, kalau bisa mengampuni itu loh.
Padahal itu hanya batu biasa. Hmm. Dan bahkan Umar pun sudah ngomong bahwa kalau Nabi nggak menghormatimu, Nabi kan juga mencium juga kan dengan dahinya gitu kan. Kalau bahasa hadisnya bersujud gitu, tapi mencium sebenarnya. Nah, ini kan memang karena ittiba saja. Kalau kamu mengkultuskan Hajar Aswad, syirik, Mas. Kamu menyekutukan Tuhan. Hmm. Karena yang kamu sembah bukan Hajar Aswadnya, bukan Ka'bahnya, tapi Tuhan. Ya, kamu diperintah untuk muterin Ka'bah, namanya tawaf kan. Kamu juga ittiba Nabi karena Nabi mencium Hajar Aswad, menghormat. Kadang Nabi tuh naik di atas onta tuh pakai tongkatnya aja menunjuk. Itu di sebagian hadis ya. Jadi Nabi nggak selalu mencium Hajar Aswad. Apalagi dalam riwayat tuh Nabi tuh hanya berhajinya sekali, haji wada itu. Di riwayatnya begitu ya. Kalau sahabat lain sesudah haji wada tuh haji lagi, istri-istri Nabi juga haji lagi. Tapi ya nggak kayak orang Indonesia yang kalau bisa setiap tahun haji gitu kan. Ini keblinger orang Indonesia ini. Karena semakin banyak sering haji, kayak semakin soleh, Mas. Semakin memperkaya Arab Saudi, nggak ada urusannya dengan soleh. Jadi bahkan kadang di beberapa daerah itu untuk umroh itu hampir setiap tahun ada yang umroh. Nah, itu penyakit, Mas. Saya nggak menganggap itu positif. Itu penyakit. Yang pertama riya. Jadi pertama, tindakan berhaji atau berumroh berulang-ulang itu potensinya riya yang pertama. Jelas dong, banyak orang yang pamer bisa berhaji tiap tahun, bisa berumroh tiap bulan bahkan. Tapi kan mereka beralasan rindu, Mas. Rindu Ka'bah. Itu alasan aja. Ingin berjumpa kembali. Itu karena ada aja. orang yang bercerita kalau sekali nyampe sana, itu kayak semacam ada panggilan lagi untuk datang ke sana. Itu lebay. Coba kalau Anda hidup di Mekah 10 tahun, biasa aja kamu lihat Ka'bah itu. Biasa aja. Capek juga kamu umroh tiap hari. Kan kalau mau umroh tiap hari kamu bisa keliling Ka'bah, sa'i, bisa gampang kan. Tapi kan kalau orang sudah setiap hari di Ka'bah, setiap hari lihat Mekah ya, di Mekah lihat Ka'bah, itu ya yang kata orang rindu, lebay, biasa aja lah. Jadi beribadah yang berlebihan, termasuk umroh dan haji berlebihan, itu ada potensi orang jatuh ke riya. Itu banyak fenomena di masyarakat ya kalau kita lihat. Memang mungkin ada 1-2 yang tujuannya rindu, oke lah kita terima lah. Tapi kebanyakan orang mentang-mentang dia kaya, dia umroh lagi boh. Kemarin berumroh, iya dong. Itu kan rindu Ka'bah alasannya begitu. Padahal riya, pengen pamer ke tetangganya. Yang kedua, padahal tetangganya pengen gitu ya. Iya, makanya tetangganya aja belum. Yang kedua pemborosan. Artinya gini loh. Uang untuk umroh, uang untuk haji kan kenapa nggak kamu sedekahkan ke orang-orang miskin di sekitarmu itu loh. Apalagi kalau ada orang miskin di sampingmu dan kamu haji. Itu hitungannya gimana gitu loh. Kan ada tuh kisah-kisah inspiratif gitu ya. Orang yang mau haji, nabung gitu ya. Mau berangkat haji, tetangganya ternyata nggak bisa makan, Mas. Uang haji itu dikasihkan semua ke tetangganya. Dia nggak jadi haji. Terus ada seorang ulama yang, ini cerita ya, yang mendengar dalam mimpinya, dia sempat tidur sebentar gitu loh. Ada diskusi 2 malaikat. Semua jamaah haji tahun ini seharusnya pahalanya hilang. Tapi untungnya ada 1 orang yang membuat jamaah haji ini dikabulkan. Kenapa? Orang yang sedekah sama orang miskin tadi. Jadi dia dapat pahala karena udah niat ya. Belum berangkat haji nih. Tapi dia udah niat, duitnya disedekain ke tetangganya yang kelaparan, yang miskin tadi. Tapi dia dapat pahala, dan orang yang berhaji itu akhirnya juga dapat pahala juga gara-gara orang ini gitu loh. Itu ada sebuah cerita lah ya. Jadi kita kan kalau cerita itu kan sumbernya mana? Itu biasanya kan kisah-kisah ulama gitu ya. Nah itu, tapi kisah inspiratif ini sebuah contoh bahwa orang kalau kamu berhaji terus, sementara tetanggamu miskin, kamu nggak punya kepekaan sosial. Itu dipertanyakan pahalanya nanti. Apalagi kalau tadi riya gitu ya. Sudah riya, boros lagi. Padahal kamu bisa meninfakkan itu ke untuk kepentingan yang lebih mendesak lagi. Mereka saya tetap jalan kok, infak saya tetap ini. Ada yang bilang begitu, Mas. Infak saya, sedekah saya tetap lancar kok. Semuanya kena kok. Lancar, cuman kamu juga harus memikirkan orang lain, jatah orang lain gitu. Kalau umroh masih oke lah. Karena memang bukan musimnya ya. Tapi kalau haji kan kuota, Mas. Meskipun sekarang sudah dipersulit ya. Sekarang kan sudah ada data nih. Kamu nggak bisa kecuali kamu nyuri-nyuri furoda atau kamu pakai orang dalam nih.
pakai orang Kemenak misalnya, atau sekarang bukan Kemenak ya, ada khusus departemen haji khusus ya. Lewat itu kamu langsung bisa haji, kamu harus mikirkan ini. Begini Mas, ada yang komentar di video itu Mas. Jadi ada yang komentar kalau apa yang terjadi pada wanita itu adalah bentuk karma. Jadi bentuk cerminan ketika apa yang dilakukan oleh wanita tersebut. Ya. Jadi ada yang bilang begini, wah itu cerminan masa lalu. Jadi apa yang kamu lakukan di kotamu, di daerahmu, sekarang mendapat balasan ketika di Mekah. Jadi ketika dia mendapatkan pelecehan, katanya, wah ini banyak dosanya dulu, sering meraba-raba atau gimana. Gitu. Ya. Jadi ada anggapan begini Mas, bahwa apa yang terjadi pada kita ketika kita melaksanakan haji, itu dianggap sebagai karma. Ya. Jadi balasan lah seperti itu. Gimana nih menurut Mas Kajito? Ya itu lagi-lagi mitos ya. Dan komentar netizen tuh komentar netizen yang bodoh. Jadi dia nggak berpihak pada korban, tapi malah membuat pemakluman yang goblok tentang pelecehan seksual. Gitu. Apapun kondisinya, siapapun pelakunya, pelecehan seksual itu amoral, Mas. Itu sesuatu yang rendah, yang hina, yang harus kita kecam. Nggak boleh ada pembenaran, termasuk terkait karma. Itu omong kosong menurut saya. Mungkin ada kejadian ya, atau mungkin ada 1 kali 2 karma untuk mengingatkan. Tapi kan karma itu nggak terkait harus di Mekah itu, terus itu sebagai balasan kamu. Itu kan cocokologi juga kan pada akhirnya, meskipun ada pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa haji itu adalah miniatur hari kiamat. Ada yang bilang gitu. Itu nggak jelas rujukannya dari mana. Tapi menurut saya komentar-komentar medsos yang kayak gitu itu nggak berpihak pada korban dan itu nggak ada dasarnya gitu ya. Apapun yang kita lakukan di dunia ini pasti ya ada karmanya, pasti ada balasan yang cepat atau lambat gitu ya. Nggak harus nunggu di Mekah. Kamu berbuat pagi, berbuat jahat, bisa jadi siangnya kamu kena. Malamnya setahun lagi, 10 tahun kemudian gitu ya. Namanya karma itu kan bebas saja kan. Jadi tidak harus balasannya itu di Mekah ya. Ya. Dan itu tidak harus di dunia. Gitu loh. Makanya orang kalau mengatakan bahwa apa yang menimpamu di Mekah itu cerminan dari kejadian perbuatanmu di Indonesia, itu omong kosong gitu loh. Itu bullshit menurut saya. Karena hal ini jadi gini, jadi kalau ketika dia sebelum haji, sebelum pergi ke Mekah itu sering melakukan kejahatan, kriminalitas dan semacamnya, maka ya siap-siaplah nanti ketika di Mekah dia akan mendapat balasan itu. Ya, itu melegitimasi perbuatan jahat kan. Artinya gini loh, orang kalau kena musibah, kalau menjadi korban kejahatan, ya sudah dia korban. Terlepas dari apapun perbuatannya sewaktu di Indonesia, itu hal lain gitu loh. Saat dia mendapatkan perilaku kejahatan di sana, kejahatannya itu yang harus dikecam. Entah pelecehan seksual, entah pencurian, entah korban fisik gitu ya. Apapun itu, entah dia katanya bingung ketinggalan jamaah. Oh, kamu di dunia ya sempat bikin dosa di dunia. Di Indonesia kamu bikin dosa sama tetanggamu, makanya kamu di Mekah bingung. Itu kan gak logis, Mas. Namanya orang tua ya, orang tawaf itu kan banyak, orang ribuan gitu ya. Orang megang tangan akhirnya lepas kan. Nah, itu kan gak ketemu jamaahnya. Itu kan sesuatu yang sangat mungkin terjadi, bahkan bukan hanya orang tua loh, orang muda. Saya di sana juga kadang loh, teman saya mana tadi ya, lepas, hilang. Ya itu pertanda Mas. Enggak, bukan masalah pertanda, kita hilang fokus saja gitu loh. Ini kan penyakit orang Indonesia yang percaya tahayul, akhirnya mikirnya nggak logis. Wah ini pasti ketika dulu ini kerjaannya sering nipu orang ini. Itu kayak saya kelindes kursi roda kan sama kakak saya. Kamu waktu di Indonesia sering kelindes orang ya? Nah, itu kan gak logis, Mas. Itu loh. Artinya kita beragama tuh asik-asik aja, logis-logis aja. Kalau ada orang jadi korban kejahatan di Makkah, ya, yang jahat ya penjahatnya. Yang kurang ajar yang berbuat jahat gitu loh. Kamu jangan salahkan korban. Udah jadi pelecehan seksual masih kamu salah-salahin, netizen goblok namanya itu. Komentarnya kan ngawur itu. Jangan-jangan kamu berzina malah nuduh yang macam-macam, Mas. Ada yang komen kayak gitu. Jadi ada yang komen, wah paling ketika dunia ini sering berzina. Apa ketika di Indonesia paling kerjaannya mesum gitu kan. Itu kan nggak bener, Mas. Itu fiktor, pikirannya yang kotor. Dan ini contoh orang-orang primitif yang belum terbuka ya otaknya.
Kalau otaknya berpikiran terbuka, dia akan berpihak pada korban, bukan pada pelaku. Ini korban sudah nangis-nangis, sudah salah, malah dikomentari jahat gitu loh. Terus faedahnya apa bagi dia? Jangan-jangan kamu berbuat zina, terus ngapain gitu loh. Kalau iya, kenapa gitu loh. Terus kamu membenarkan perbuatan jahat, kan nggak bisa. Ini bukan sebuah hubungan kausal bahwa perbuatan jahat yang diterima seseorang itu sebagai bayaran karena dia juga dulu berbuat jahat di Indonesia. Nggak logis, Mas. Perbuatan jahat siapapun harus dicela, harus dihukum, harus dihakimi sebagai sesuatu yang nggak bermoral, yang bejat, yang jahat, yang harus dihindari gitu loh. Kalau seperti itu, Mas, jadi orang-orang yang punya masa lalu yang kelam, yang jahat, dia akan takut pergi Makkah, Mas. Ya iya. Wah, nanti saya kalau haji ini apa yang saya lakukan dulu dapat balasan. Padahal dia udah tobat. Jadi ada cerita itu dia kena lempar kena di pas lagi jumrah itu ya. Itu banyak tuh mitosnya itu. Jadi dia kena batu. Wah, ini itu goblok lagi. Katanya setannya yang kelempar katanya kan. Itu bodoh lagi. Gini loh. Itu kan tembok atau bukanlah tugu untuk lewat jumroh. Dulu tuh kecil banget, Mas. Sekarang digedein. Jadi kayak tembok gitu. Jadi bahkan dari lantai 1 sampai ke atas tuh tiangnya dibikin gede gitu. Sekarang kalau kelempar kena orang tuh kemungkinannya kecil. Tapi kalau dulu itu kan hanya tugu kan. Jadi orang kelempar meleset kena muka orang lain itu kan sesuatu yang persentasenya sangat besar. Bukan mungkin 80% bisa keliwat gitu loh. Apalagi yang gak jauh gitu, asal lempar aja gitu kan. Bahkan ada orang yang saking marahnya lempar pakai sendal, pakai kayu, pakai batu. Lah ini orang goblok lagi ini. Itu kan simbol, Mas. Bukan benar-benar setan yang kamu lempar. Itu simbol permusuhan antara Bani Adam dengan Bani Iblis. Kan gitu. Karena bapaknya, moyangnya sudah diperalat iblis ke dunia, maka sebagai bentuk solidaritas kita sebagai cucunya, keturunannya, kita ikut memusuhi dong. Gitu. Itu simbol perlawanan aja. Gak usah pakai emosi. Tapi kan orang-orang kita soalnya kalau cuma begini mitos. Lemparnya nggak semangat, Mas. Nah, itu kan. Tapi kalau ngelempar itu berarti dia benar-benar semangat untuk melawan. Kayak batu kena orang lain. Waduh, akhirnya yang kena itu, ini dulu saya ngelemparin orang di Indonesia. Ya nggak gitu, Mas. Jadi orang itu pertama logikanya harus jernih dalam beragama. Beragama itu jangan kecampuran mitos, jangan kecampuran tahayul, jangan kecampuran asumsi yang nggak berdasar. Ya. Karena agama itu logis sebenarnya ya. Kalaupun ada hal-hal yang nggak masuk akal, itu akalnya nggak kuat gitu loh. Atau teknologinya belum sampai. Kan harus gitu kita kan. Tapi kalau segala sesuatu kemudian kita pakai tahayul, percaya mitos, akhirnya bubar, Mas. Rusak Islam itu gara-gara banyak orang yang pikirannya sempit, cupu ya, yang bodoh, yang tidak terbuka, yang suka menghakimi korban ya, padahal udah tahu korban malah dihakimi. Nah, ini yang harus dihentikan dan ini sangat berbahaya menurut saya. Nah, kalau menurut Mas Kajito nih, sebagai penutup ya. Terus kalau ada wanita yang menjadi korban pelecehan, apa sih yang harus dia lakukan, Mas? Melapor atau gimana? Atau diposting lagi kayak tadi tuh bikin video kemudian ini atau gimana nih? Dan siapa yang harus bertanggung jawab, Mas? Gini, sebagai korban ya tentu dia minta keadilan kan. Sebenarnya kalau masih di lingkungan Mekah itu ada polisi syariat kok di situ, ada mutoa, ada polisi. Sebenarnya bisa lapor ke mereka ya. Atau kalau kan banyak orang, Mas, belum ketahuan juga belum. Ya kalau kan harus tahu dulu. Kayak video itu kan ketahuan banget itu pelakunya kan. Tinggal bawa videonya, nunjuk orangnya kalau masih di situ ya. Atau bisa memproses lebih jauh, misalnya proses hukum dan seterusnya. Agak rumit kalau itu, apalagi kalau orang Indonesia ya. Kecuali kalau orang Arab Saudi, itu bisa diproses secara hukum. Tapi oke lah, sebagai korban, menurut saya memang tindakan pelaku itu harus diekspos itu dulu, supaya orang tahu. Kalau perlu diumumkan sedunia lah, ini orang bejatnya ini, ketahuan ini, mukanya udah muka bejat, muka mesum misalnya gitu kan. Itu harus diekspos. Harus jangan malu ya, korban-korban kejahatan seksual itu yang terjadi di Ka'bah di Mekah itu harus berani ngomong gitu loh. Karena dia malu karena ada itu tadi, Mas, mitos tadi ya. Tadi itu. Karena dianggap kamu jangan-jangan berbuat dosa di Indonesia, berzina, berbuat mesum, itu karmamu. Itu karma.
Itu kegoblokan yang bikin mitos tadi. Jadi namanya korban ya korban, nggak ada urusan makarma, nggak ada urusan sama mitos. Korban ini harus dibela. Makanya ketika ada orang curhat di medsos tentang perilaku pelecehan seksual, dia harus didukung. Pelakunya harus dikecam. Kalau ketahuan mukanya ya disebar luaskan. Kalau bisa dilaporkan ke aparat setempat, ke mutoaknya atau ke polisi setempat, ya dilaporkan aja. Supaya ini jadi perhatian. Pemerintah Indonesia misalnya juga harus membuat catatan. Ini terjadi pelecehan nih, supaya pemerintah setempat, pemerintah Arab juga bergerak gitu loh. Supaya ada keadilan juga untuk korban-korban selanjutnya. Karena ini potensi terulang sangat tinggi. Dan itu sering kali terjadi tanpa adanya keadilan terhadap korban. Makanya saya berharap pemerintah ya yang ngurus haji, yang ngurus apalah umroh atau apapun itu, hal-hal semacam ini juga harus diperhatikan. Karena ini kan sesuatu yang memalukan ya, sesuatu yang untuk umat Islam ini kok masih primitif sekali ya. Untuk pelecehan seksual masih terjadi, sendal hilang di masjid masih sering gitu ya. Jadi orang Islam ini kok kriminal pikirannya ya. Kenapa dia nggak takut kepada Tuhan? Kalau sendal hilang di masjid, oke lah, kamu jauh kan dari ini karena diemper gitu kan. Ini kejahatan di dalam Makkah, di dalam Ka'bah, di depan Hajar Aswad gitu loh. Yang katanya Baitullah dan seterusnya. Dan kamu melakukan kejahatan di sana. Itu kan berarti mentalmu, karaktermu, keimananmu masih sangat lemah. Dan ini butuh perbaikan. Ini cerminan untuk seluruh umat Islam bahwa ada problem nih di umat Islam ini. Yuk kita perbaiki sama-sama yuk. Ini ada masalah di internal Islam ini. Kenapa kita kok beragama ini kok was-was ya? Kenapa kita setiap kali masuk ke rumah Allah katanya? Seharusnya kan itu aman ya. Tentram gitu ya. Sendal aja hilang, Mas. Perempuan jadi korban pelecehan. Jadi mana yang aman gitu? Dan ini harus sama-sama kita perbaiki supaya citra Islam yang kolot, yang udik, yang primitif ini tidak lagi ada. Karena ini memang hal yang sangat memalukan menurut saya. Kalau soal ini Mas, soal tentang mencium Hajar Aswad itu. Oh ya. Gimana itu? Apa perlu harus ketika karena kan ketika orang datang ke sana kayaknya kalau tidak sampai mencium Hajar Aswad itu kayak ada yang kurang ya. Ya saya juga dulu sangat ingin mencium Hajar Aswad ya. Itu sudah jadi mitos di bawah sadar, Mas. Jadi kalau di Mekah kamu bisa nyium Hajar Aswad, doamu akan dikabul, seolah begitu. Dosamu akan diampuni. Itu mitos yang terbangun tanpa dasar yang jelas. Ini berbahaya sebenarnya. Karena ini bukan hanya bukti dari kelemahan iman, tapi juga ini berpotensi untuk lari kepada syirik. Nah, makanya pemuka agama itu harus rutin memberikan pencerahan pada umat ya. Hajar Aswad itu hanya batu berwarna hitam gitu ya. Kalaupun dia dimuliakan, dicium, dihormati, sebatas itu. Jangan dikultuskan, jangan disembah-sembah. Kalau kamu kayak pelecehan seksual tadi terjadi kan, karena kamu maksa ingin nyium Hajar Aswad gitu loh. Makanya untuk kaum Hawa, bahkan laki-laki yang tubuhnya mungkin nggak terlalu besar seperti saya gini ya. Kenapa saya dulu nggak mundur, nggak jadi cium Hajar Aswad misalnya waktu di Mekah? Karena saya sadar, saya maju saya kegencet. Saya sadar diri. Jadi akhirnya cari waktu yang longgar subuh misalnya, ya. Atau habis subuh yang orang jarang itu kamu tawaf sendiri, itu sholat 2 rakaat cium Hajar Aswad, itu masih banyak waktu gitu loh. Artinya kenapa tindak kejahatan itu terjadi? Pertama memang ada peluang kan. Yang kedua karena memang korban atau calon korban ini tidak mengatur atau tidak sadar adanya peluang bahaya gitu loh. Kalau memang Hajar Aswad itu banyak terjadi kredit gitu ya, numpuk-numpuk orang yang termakan mitos tadi, kamu harus jaga jarak, kamu jangan masuk ke sana dengan keyakinan wah itu hanya batu gitu loh. Kamu jangan termakan mitos. Kalaupun kamu benar-benar ingin nyium Hajar Aswad, oke, tunggu waktu. Jangan maksain kayak di video itu kan maksa banget itu. Hanya ingin mencium Hajar Aswad. Bedanya apa sih? Gak ada bedanya kok, Mas. Kamu mending sholat 2 rakaat daripada mencium Hajar Aswad. Sholat 2 rakaat ada pahalanya, Hajar Aswad nggak ada pahalanya itu. Karena memang nggak ada
Nggak ada peraturan yang menyatakan mencium Hajar Aswad itu berpahala. Tapi kalau sholat, baca sholawat, baca Quran di situ, itu jelas ada pahalanya gitu kan. Makanya orang-orang Indonesia khususnya ini, sudahlah kalian tuh jangan terjebak pada mitos-mitos dalam agama Islam. Beragamalah secara logis, beragamalah secara dewasa, beragamalah secara benar. Bersihkan diri dari tahayul, khurafat, syirik, dan seterusnya. Supaya kamu menjadi seorang muslim sejati, muslim kafah yang tidak terjebak pada mitos-mitos berbahaya. Kira gitu, Mas. Menarik sekali. Ya. Terima kasih, Mas. Sama-sama, Mas. Penonton Cokro TV, demikian ngaji pinggir jurang kali ini. Kami hanya ingin mengajak Anda melihat isu atau persoalan keislaman dari berbagai sudut pandang, dari beragam penafsiran, agar kita tidak terjebak pada pemikiran yang kaku dan sempit yang mudah menyalahkan dan mengkafirkan kelompok lain. Mari kita hargai perbedaan, jaga kerukunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.